udah sulit diceritain deh. Goib. Goib. Hari ini kita kedatangan seorang tamu, bukan tamu, tapi sahabat saya, yaitu Henry Permana. Sore, Hen. Selamat sore. Selamat sore. Mas Heri, selamat sore. Oke. Hen, kita berapa kali recording? Ada 2 kali gagal, permasalahannya udah sulit diceritain deh. Goib. Kayaknya goib ada aja. Oke, Hen. Kayaknya Mas Pu mau mengulang, tapi dari sisi ya memang lewat medsos yang saat ini Henry lagi intens deh bermain. Nah nih, Mas Pu mau nanya pendapat Henry soal medsos. Apa sih arti medsos bagi Henry sendiri? Terlepas dari sudut pandang para ahli atau apa, bagi Henry sendiri deh. Medsos itu kan buat saya media ungkap. Media unggah. Ya. Oke. Jadi saya menjadikan medsos itu tempat untuk catatan-catatan gitu. Yes. Jadi apapun pelajaran yang didapat, referensi-referensi yang kita dapat itu kita catat di situ. Mudah-mudahan ada manfaatnya juga bagi yang lain yang membaca ya. Karena tujuannya adalah itu kayaknya bermanfaat. Ya. Karena saya melihatnya itu aja, terinspirasinya seperti itu awalnya. Karena saya baru aktif mungkin beberapa bulan lah. Sebelumnya sudah ada, tapi nggak saya aktifkan. Akunnya ada, tapi tidak Tidak. nggak digunain. Nggak terlalu aktif. Nggak terlalu aktif. Hanya ada aja. Submit atau sign up dulu pernah. Tapi aktifnya mulai di tahun ini malah ya. Mungkin sekitar bulan Maret, April. Pas COVID. Ya, menjelang. Tapi bukan faktor COVID ya. Bukan faktor COVID. Bukan. Maksudnya inspirasinya bukan karena COVID terus kita main media sosial, enggak. Tergantung siapa yang menggunakan dan untuk apa, kan begitu. Tetapi sebenarnya ironis kalau itu sebuah medsos, tapi ternyata menjadikan sebuah antisosial jadinya. Media sosial menjadi media yang antisosial, mengingat yang tadinya adalah media sosial ini untuk merekatkan hubungan satu dengan yang lain, justru pada saat kita berdekatan ini malah yang kita concern adalah gadget kita. Itu yang kita sebut, ada pendapat itu soalnya, ada pendapat bahwa itu adalah produk antisosial, karena giliran kita bertiga nih ada di satu ruangan, bukannya kita ngobrol asik, malahan asik dengan gadgetnya. Itu yang kita mungkin disebutkan antisosial. Oke. Nah, kalau Mas Pu amati nih, Henry beberapa kali nulis banyak hal yang sempat saya kutip beberapa hal. Terakhir nih, saat ini Henry lagi concern ke anti riba. Apa? Bener. Nah, itu komunitas anti riba atau apa? Gitu ya. Itu apa itu, Hen, sebenarnya? Ya, awalnya gini, itu kan sebetulnya bukan komunitas. Sebetulnya saya hanya mengklasifikasikan informasi aja. Oh. Jadi tapi yang buat grup itu siapa? Itu hanya teman-teman aja. Orangnya masih hanya seputaran teman-teman. Karena menginformasikan yang sifatnya pengetahuan kita tentang riba. Karena selama ini kan yang berkembang informasi, kita hanya tahu riba itu yang sifatnya hanya membungkakan uang. Membungkakan uang. Padahal, ya Mas Pu juga tahunya begitu. Padahal riba itu bukan itu. Riba bukan cuma sekedar membungkakan uang. Ya kan? Sistem yang kita gunakan ini sendiri itu adalah sumber riba. Sistem yang mana nih? Sistem keuangan kita. Sistem keuangan yang kita anut sekarang. Iya, yang kita pakai sekarang ini sebetulnya itu mengandung riba. Nah, informasi ini sangat sedikit sekali diterima di masyarakat.
Ya kan, karena di masyarakat diberikan wawasan hanya sebatas membungakan uang. Padahal uang kertas itulah sebetulnya sumber ribanya, bukan hanya sekedar membungakan uangnya saja. Gitu. Nah, saya buat di media sosial itu di Facebook, saya buat sahabat anti riba itu. Sahabat anti riba. Itu untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa sebetulnya ini loh yang dimaksud pola riba. Karena saya lihat tuh banyak di Facebook itu komunitas anti riba, tapi mereka sendiri itu memahami tentang ribanya sendiri tuh ya bisa dikatakan sangat minim, sehingga secara personal mereka masih bertanya jawab gitu. Tidak cukup atau salah mereka? Bukan salah ya Mas, kalau kata saya sih mereka kurang referensi. Kurang referensi, Ya, berarti tidak cukup ya? Iya, mereka kurang referensi bahwa sebetulnya yang dimaksud riba itu ini loh, baik secara kaidah Al-Quran, ini loh yang dimaksud riba. Nah, yang Henry temukan ini apa nih? Yang menurut Henry kayaknya ini loh yang dimaksud riba sebenarnya, yang telah terlanjur kita anut Ya. di apa sistem keuangan negara kita atau apa? Yang kayak mana tuh? Jadi uang kertas. Ya, Nah, uang kertas. kenapa itu uang kertasnya sebenarnya? Karena kan uang kertas itu dia satu nggak ada nilai intrinsiknya Mas. Nilai dia tidak intrinsik. bernilai. Tidak bernilai. Iya, karena dia hanya kertas. Nah, kalau dia nilainya ditambah, dia hanya dicetak saja. Iya kan? Angkanya itu hanya ditambah, hanya dicetak. Mas Pun ini awam nih. Uang itu dibuat ya secara ininya kan nggak ngerti Mas Pun. Tahu-tahu ada uang sebagai alat tukar. Pengganti dulunya kan sistem barter di zaman masih purbakala kita. Terus kemudian diganti dengan alat tukar. Atau bagaimana itu terbitnya uang itu bagaimana kan awam nih. Ya mungkin kalau itu bahwa ada itulah riba sesungguhnya. Taruhlah seperti itu pendapat dari sahabat anti riba ini. Uang kertas. Nah, kayak gimana tuh? Ya karena kan sejarahnya gini Mas. Dulu itu kita itu kan di bawah kekhalifahan Turki ya. Ottoman ya. Nah, di situ kan dikatakan bahwa dalam Al-Qur'annya juga dituliskan itu. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri di antara. Ulil amri ya. Pemimpin betul. Nah, ulil amri ini kan salah satu tugasnya itu dia menjalankan syariat. Ya kan? Ya, betul. Nah, dulu itu peredarannya pada saat di zaman itu. Mari. Breakter ya. Kita lanjutin, tapi sebelumnya saya pengen bacain titipan produk UMKM nih. Ya. Sorry ya, kita konsepnya sekarang memang kita pengen membantu para penggiat UMKM dengan mengiklankan produknya di podcast kita. Kita taruh di sini. Di sini ada kopi bubuk mereknya Gunung Lutau, produksi dari oleh UD Bulan Suci Bandar Lampung atau Mas Waluyo ya pemiliknya ya. Nah ini bisa menghubungi lewat kami atau di toko-toko terdekat. Nah ini namanya kopi Gunung Lutau, salah satu produk UMKM dari Bandar Lampung. Oke. Nah bagi teman-teman sendiri yang pengen mengenalkan produknya, bisa kita siapkan space iklannya, kita taruh produknya di sini. Kemarin lupa saya tegaskan bahwa ini adalah free, gratis, kita tidak memungut biaya apapun, dengan catatan produknya dikirimkan ke sini. Kalaupun itu nilainya terlalu tinggi boleh dipinjamkan atau apa, display aja. Sebagai display saja. Nanti teknisnya kita bicarakan melalui WhatsApp begitu. Nah, kita lanjutin obrolan kita yang tadi. Tadi soal uang kertas. Nah, entah Henry sudah pendalamannya sudah cukup atau belum, ini nggak ada masalah.
Tetapi sejauh ini berapa pemahaman Henry soal uang kertas yang dibilang itu adalah salah satu bentuk riba itu sendiri. Nah, itu gimana Henry tadi kaitannya? Ya karena kan fakta sejarahnya begitu Mas. Jadi, era kekhalifahan Turki itu hilang, ya kan? Ulil Amri itu juga hilang. Makanya kenapa saya melihatnya gini ya, melihat fakta sejarah kenapa dulu Belanda dia ekspansi ke Indonesia. Oke. Salah satu tujuannya ya dia ingin menghilangkan yaitu kesultanan di Indonesia. Kan pada saat itu alat tukar menukar kita masih emas perak tuh. Karena kan kita terdiri dari kesultanan ya. Alat tukarnya masih itu. Iya, pada saat mereka ekspansi ke kita itu yang tidak kita dijelaskan secara sejarah di sekolah, bahwa mereka itu sebetulnya dalam rangka menghancurkan itu semua kesultanan. Makanya lihat sejarah dunia itu sistem alat tukar. Iya, seluruh dunia tuh kerajaan-kerajaan seperti Rusia, Cina kan semua dirubah. Oh, berarti begini, saya garis bawahi. Zaman penjajahan dulu, awal-awal masuk ke Indonesia atau Nusantara itu adalah mengenalkan alat tukar. Ya, enggak, dia penguasaan Mas. Jadi dia intinya kan gini, kekhalifahan itu yang disebut pemerintahan berdasarkan Ulil Amri. Betul. Itu dihapus. Mereka ingin rubah itu. Iya kan? Karena memang sebelumnya era peradaban dulu itu alat tukar itu masih emas perak. Nah, dengan mereka mengekspansi masuk itu kan sebetulnya tujuan utamanya itu merubah itu. Cuma pendidikan kita di sekolah tidak menerangkan tentang itu. Memang Ya, yang kita terima rempah-rempah ya adalah perdagangan. Ya, perdagangan terus penguasaan hasil bumi kan hasil begitu. Bumi, rempah-rempah. Nah, padahal kalau kita melihat sejarah dunia itu sebetulnya tujuannya itu misi utamanya. Kalau kita mau bedah lagi nih sejarahnya. Nah, ini yang tidak tersampaikan informasi ini kepada masyarakat. Ini sebelum bias tadi soal riba itu sendiri dengan uang kertas tadi itu apa kaitannya tadi Pak? Ya kan sistem Mas. Dengan adanya sistem uang kertas ini maka muncullah riba. Ya kan? Kalau tidak ada uang kertas tidak ada riba. Ya dia gini kan Mas, kalau dulu uang kertas ini dicetak kan dia dasarnya dijamin pakai emas. Oh, uang kertas dicetak dasarnya adalah ada emas sekian. Iya, baru masuk di dalam sebuah bank diganti uang kertas. Iya, dulu nyebutnya IOU. Apa itu? Iya kan, itu semacam kwitansi lah Mas kalau kita itu bukti bahwa kita menitipkan berupa emas. Nah ini kwitansinya gitu. Kalau dulu ya, era-era sebelum. Nah, itulah muncul awalnya kan seperti itu. Tapi kan sekarang uang dicetak tuh apakah masih dijamin dengan emas? Kan gitu. Kenapa? Karena kan dia mengalami inflasi itu Mas. Apa penurunan? Kan Mas kita merasakan lah sebagai masyarakat misalnya kok sekarang ini uang nilainya besar, tapi daya belinya nggak ada gitu. Semakin kecil nilainya. Merosot dia. Ya kan nilainya merosot. Bisa beli apa, tapi makin lama kok susut ya, nih. Kan kayak kita kan mengalami lah dekade kita kan transisi. Betul. Ke uang kan kita merasakan betul, ya kan? Iya. Dulu uang bisa beli 10.000 itu sepertinya besar banget kita bisa beli apa aja. Sekarang 100.000 tuh kayak nggak ada harganya. Nah, apakah itu berpengaruh dari currency? Apa mereka nyebutnya inflasi, Mas. Inflasi? Iya. Oke. Nggak kan, currency dari dolar atau apa begitu, bukan? Ya, memang kan sebetulnya gini, semua ini kan kalau bicara keuangan kan, karena itu tadi, karena tidak ada nilai Mas, tidak ada nilai intrinsiknya, sehingga kalau dia mau berubah hanya angkanya yang dirubah, dicetak. Beda dengan kalau dia nilai emas Mas. Kalau kertas kan, misalnya kertas saya lipat, saya potong-potong, saya bagi kan nggak ada nilainya. Iya. Tapi kalau emas saya potong-potong, saya bagi tetap emas dia. Oh iya. Tetap bernilai gitu loh. Nah itulah bedanya. Karena ya itu tadi sebetulnya uang kertas ini bagian dari sihir sebetulnya.
karena dia bagian dari sihir, karena kita tersihir dengan menganggap bahwa kertas ini emas, padahal bukan. Jadi kita disitulah termindsetnya, kan di situ, seolah-olah kertas ini kita anggap sebagai emas, gitu kan? Gitu. Enggak sih, semua orang juga sadar itu. Tadi aja saya soal kenapa sih muncul uang kertas, ternyata Henry tadi menerangkan, terbitnya uang kertas itu adalah dengan adanya orang memiliki emas sejumlah ini diberikan kwitansi dalam bentuk uang kertas, kan begitu itu. Jadi kan awalnya begitu. Nah itu kan jadi pemahaman yang lebih konkret begitu loh, Hen. Oke. Terus kemudian dengan itu sudah termasuk riba ya menurut pemahaman. Ya karena kan dia gini Mas, kalau di uang kertas ini kan pertukaran itu misalnya gini. Ini bahasa simpelnya. Mas Pu menjual sesuatu ke saya itu contohnya Mas Pu menjual harta. Saya juga harus memberikan harta ke Mas Pu. Jadi barternya itu harta tukar harta. Betul. Jadi kalau Mas Pu menjual barang tertentu, saya bayar pakai emas, itu barter antara harta dengan harta. Betul. Nah, sementara kalau saya kasih Mas Pu uang kertas, itu kan bukan harta. Kertas ini bukan harta. Dikasih kwitansi. Nah, sama aja kan kita. Tetapi kwitansi itu bisa bernilai. Ya, karena dia dilegalisir. Bukan dilegalisir, maksudnya disangka legal. Dianggap legal. Ya, kan gitu. Menjadi aturan main sudah. Menjadi aturan main. Tapi prinsip nilainya tetap tidak ada. Ya, secara fisik memang berbeda. Kalau ya itu kertas nilainya dibandingkan secara fisik dengan emas ya jauh. Ya, karena gini Mas, di situ terjadi pada saat kita menggunakan hal ini, inilah timbul berhutang terus kita, karena dasarnya. Nah, kaitannya gimana tuh? Dasarnya uang itu dicetak kan dasarnya karena hutang, dana hutang. Jadi ya ini panjang sih sejarahnya. Makanya saya di medsos itu memberikan referensi informasi. Bagi mereka yang mungkin referensi itu mungkin bermanfaat buat siapa aja yang pengen tahu tentang riba. Karena saya lihat kan begini, banyak orang-orang yang sudah sadar, tapi mereka informasi tentang riba sendiri mereka masih bingung untuk menentukan ini riba atau bukan. Ini halal atau tidak gitu. Nah, bagi Henry sendiri sekarang yang sudah ngerti saat ini, anggap sudah ngerti, bagaimana sikap Henry sendiri terhadap situasi begini ini? Ya kalau kita kan gini Mas ya, maksudnya kalau kita secara agama kan jelas ya, riba itu sendiri ya nggak baik lah buat kita gitu. Nah, sekarang ini kan kalau orang berpaham cuma bahwa bank itu riba atau membungakan uang itu riba, padahal riba itu sendiri bukan cuma sekedar bank atau membungakan uang, tapi sistem uang kertasnya itu sendiri sudah riba. Karena itu sebetulnya bagian dari sihir. Kalau kita mengacu kepada misalnya Al-Quran atau kitab-kitab lain lah, itu pasti akan menjelaskan tentang itu. Nah, cuma kan karena kita masyarakat ini kecenderungannya sudah termindset dengan pola uang kertas, mereka akan sulit. Misalnya mereka akan sulit untuk menolak. Terus gimana? Sementara sekarang eranya udah modern segala macam. Nah, justru itulah yang sebetulnya karena informasi tadi Mas tidak sampai ke kita. Nah, kalau sudah sampai, terus kita bisa apa kira-kira? Nah, kalau yang saya lihat ada beberapa kayak misalnya Ustadz Zain Zaidi, dia praktekkan itu Mas. Praktisinya saat ini ya. Dia praktekkan sampai mereka buat, saya lihat ada pasar muamalah, yang di situ dia itu gerakannya untuk melawan itu. Iya, bukan melawan sih Mas. Apa? Maksudnya mereka juga sadar, mereka bukan mau melawan siapa-siapa. Oh, berarti ini tidak perlu dilawan? Bukan, ini membangkitkan kesadaran buat membangkitkan orang kesadaran. Yang sudah, setelah sadar, ya mereka melakukan, menjalankan. Jadi mereka buat pasar muamalah yang sifatnya bisa tukar menukar. Nah, terus transaksinya juga mengedarkan dirham, dinar itu sudah berjalan mereka Mas.
Dirham, dinar, dirham. Jadi bukannya sama aja itu currency juga tuh? Iya. Dirham sama dinar bukannya sama? Emas sama perak. Nah, mereka menerbitkan itu kembali. Oh, bahannya mereka emas dan perak. Bahannya secara fisiknya. Emas, perak dan fulus untuk transaksi yang kecil-kecil. Fulus itu apa? Tembaga. Dia logam. Fulus bukan uang. Uang, logam, tembaga. Enggak, maksudnya fulus bukan arti uang keseluruhan, bukan? Bukan. Fulus tuh dia untuk koin tembaga. Koin tembaga. Jadi dia itu transaksi kecil. fulus. Kalau dirupiahkan berkisar 2.000 atau 3.000 gitu. Oke. Jadi untuk transaksi yang kecil-kecil gitu. Dinar kan dia emas. Tapi di lingkup terbatas akhirnya sementara ya. Tapi saya lihat udah banyak sekarang. Karena ada kayak seperti saya lihat itu juga di Kesultanan Ternate udah mulai mencetak lagi Mas, di Malaysia, di Kelantan. Saya lihat berdasarkan referensinya Ustadz Zain Zaidi itu. Jadi termasuk di Eropa juga udah banyak Mas mengembalikan lagi. Nah, sekarang ini kan perkaranya bukan kita itu bisa atau tidak bisa, cuma mau atau tidak, kan itu aja sebetulnya. Karena ya itu tadi, kalau kita mau mengikuti perintah Al-Quran, ya memang itulah syaratnya. Nah, tinggal kan keimanan kita meyakini atau tidak. Kalau saya melihatnya kan dari fakta sejarah udah jelas, gitu loh. Mau kalau fakta sejarah ini kan realitas sudah Mas. Tetapi pada saat ini belum bisa dijalankan karena lingkungan kita belum seluruhnya mengakses itu. Bagaimana? Berarti kita saat ini sekedar tahu atau jadi bagaimana sikap yang paling pas menurut Henry nih? Kalau saya sekarang tuh pertama menginformasikan kepada masyarakat bahwa ini loh yang disebut riba. Nah, kalau tuh udah timbul kesadaran bersama, nah kira-kira ini akan ada revolusi besar-besaran tentunya. Ya, kita harusnya sama menjalankan pola seperti yang teman-teman kita yang sudah memulai supaya itu tadi kita bisa terlepas dari sistem tersebut. Kalau enggak, ya itu tadi akhirnya kan kita juga tidak menjalankan syariah. Karena riba adalah tidak baik, yang udah pasti begitu. Nah, kalau banget. kita mengikuti hal yang tidak baik itu kan makin lama kita Oke. Nah, yang paling terakhir kan itu memang kan. Ada beberapa catatan lain. Selalu Henry menuliskan di hashtag. Benar nggak? Berhala milenial itu pernah dibahas, tetapi gagal record. Gua mau nanya lagi sekali lagi nih. Berhala milenial saat ini. Kita anggap soal tadi itu sahabat anti riba, ya kita anggap sudah seperti itulah. Oke, ini soal hashtag Henry yang paling fenomenal adalah berhala milenial. Nah, ini apa ini sebenarnya? Ya sebetulnya kaitannya masih sama sih. Pertama itu ya uang kertas tadi. Kedua mungkin saya lebih ngarahnya ke teknologi sekarang Mas, gadget. Oke. Iya kan. Karena yang seperti Mas Bu bilang tadi, ya kan. Kita tuh jadi seperti antisosial. Ya kan. Karena dengan adanya teknologi ini ya pasti ada lebih ada kurang pengaruhnya bagi manusia. Ya tergantung siapa untuk apa digunakan. Ya. Karena kan gini, sebetulnya teknologi ini kan dibuat juga pasti ada filosofinya kan gitu. Nah, kenapa dia bisa mempengaruhi manusia sampai seperti itu? Berarti ada sebab musabab kan gitu. Sehingga dia itu kita tanpa menyadari itu ya ketertarikan kita terhadap benda tersebut itu melebihi kecintaan kita terhadap Tuhan. Sampai segitu. Iya, makanya saya bilang jadi berhala dia. Gitu. Karena tanpa kita sadari itu, ya kan? Betul. Ini beberapa kondisi memang kita mengalami itu loh. Degradasi. Iya. Itu namanya apa ya tuh? Krisis kita, krisis pemahaman, krisis kondisi. Bener nggak Pak? Iya. Sampai ke situ ya kita Pak. Nah, itu yang saya kenapa menjadi salah satu yang tema yang saya tulis. Sering gitu. Iya. Nah, tetapi ngomong-ngomong istilah berhala milenial itu Henry dapat sendiri dengan pemikiran sendiri, temuan sendiri, atau ada
dipicu oleh siapa yang bilang atau mengambil dari pendapat siapa atau apa ini waktu itu? Saya ambil sebetulnya dari penggiat-penggiat Ma'iyah awalnya. Waktu itu? Ya, berawal dari situ. Cuma pada saat itu mungkin pada menerangkannya artinya masih bias. Ya, arahnya nggak ke situ kan gitu. Padahal tujuan yang mungkin dengan judul itu arahnya ke sini, cuma menerangkannya mungkin nggak. Ya itu tadi lah, masih biasa tadi lah. Betul. Aku rasa juga pemahaman ini bisa berbeda-beda. Iya. Tergantung sudut pandang lagi kan. Tetapi kalau tadi itu berhala milenial adalah mengagungkan sesuatu sampai melebihi kecintaan kita sama pencipta kita. Nah, kayaknya itu beberapa kali kita itu posisi lupa ada di sana, Pak. Iya. Nah, saya kan terinspirasi gini, Mas. Misalnya gini, saya ada seorang sahabat gitu ya, yang saya anggap secara spiritual ataupun secara keilmuan tentang agama di atas saya lah. Dalam artian dia jauh lebih dulu. Iya. Tapi begitu dia masuk konteks keberhala tadi, itu bisa merubah sifat gitu. Jadi nilai-nilai persahabatan itu bisa terdistorsi dia, Mas. Nah, saya melihat di situ, oh ternyata pengaruhnya sangat besar gitu, si berhala ini gitu loh, Mas. Ya, kematangan seseorang memang tidak bisa dilihat dari usia atau apa, tetapi pengaruh dunia tadi itu, Pak. Ya. Saya ambil tema itu sebetulnya landasannya itu tadi. Pertama, saya melihat di komunitas penggiat Ma'iyah. Nah, terus begitu saya mengalami suatu proses ini di internal, maksudnya antara kita dengan sahabat kita mengalami hal itu, oh ternyata ini penyebabnya gitu. Saya ambil penyebabnya gitu, Mas. Karena ada case kayak begini nggak salah lagi deh. Iya. Kayaknya memberhalakan, iya. memberhalakan sesuatu. Iya, karena kan itu tadi dia bukan cuma istilahnya kok bisa gitu dengan benda ini merusak persahabatan. Betul. Kan aneh. Iya. Bener nggak, Mas? Betul. Berarti benda ini itu udah jadi berhala banget buat dia kan? Betul. Tapi yang memberi kan nggak sadar kalau ini akhirnya pada saat saya memberi sesuatu ke Mas Pu, ternyata yang saya berikan ini jadi berhala buat Mas Pu. Ibarat gini, saya berbuat baik tapi saya ngundang iblis.